kasih Bu Luciada. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, banyak lagi nikmat lain yang tidak kita hitung banyaknya. Dan pada kesempatan pagi ini kita diberi nikmat untuk kesempatan dan kesehatan untuk hadir kepada Zoom Al-Hasani setiap pagi. Sebagaimana biasa kita membahas satu ayat dari surah Al-Quran. Kita pagi ini membahas surah Al-A'raf ayat 129 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Tina Maulida. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi tentang gramatika dari ayat ini secara panjang lebar dan tidak tuntas. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu uzina min qabli an ta'atiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'lamun kaifa ta'malun. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ya mimma mim ba'di ma ji'tana. Artinya kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Musa menjawab, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah akan membinasakan musuh-musuh kalian. Wa yastahlifakum fil ard, dan Allah menjadikan kalian khalifahnya di bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Kemudian ayat 129 ini merupakan respon kaum Nabi Musa terhadap perkataan Ibu Musa pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 128, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, apa perkataan Musa? Ista'inu billahi wasbiru.
dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, dipusakakannya atau diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wal akibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa dan pada kesudahan yang terbaik. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Musa keadaan daripada Fir'aun di ayat 130. Walaqad ahazna ala fir'auna bisinina wa naqsim minal samarati la'allahum yazakkarun. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun atau kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Itulah hukuman terhadap bagi. Kemudian untuk memperkuat hati kaum Musa, maka Allah berfirman, la yadurrukum illa aza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsorun. Mereka tidak akan membahayakanmu kecuali gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang atau kalah, kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Kita kembali kepada ayat bahasan kita, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Allah membinasakan kaum musuh kalian. Di situ dalam surah 28 tadi itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Musa, ista'inu bil sabri billahi wasbiru wa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadi. Itu wal akibatul lil muttaqin. Jadi perkataan Musa, ista'inu bisabri billahi wasbiru, mohon pertolonganlah kepada Allah dan bersabar. Sesungguhnya innal arda lillahi, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Yurisuha may yasha'u min ibadi, ia mewariskan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wal akibatul lil muttaqin, dan itulah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan maka dalam surah Al-Isra ayat 17 ayat 8 Allah berfirman, asa rabbukum ayyarhamukum wa in udtum udda wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Kemudian mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu, akan tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, kemudian kami jadikan neraka jahanam sebagai penjaga bagi orang-orang kafir. Jadi dikatakan di situ, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadamu, yaitu dengan kesabaran tadi, dengan ketakwaan kepada Allah, itulah balasan baginya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina ghalibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dan kebaikan dari Tuhan kita. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 47 Allah berfirman, Qul aro'aitakum in atakum azabullahi baghtatan au jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkan kepadaku jika siksaan Allah itu sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain daripada orang yang zalim? Kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam bentuk pertanyaan yang mengingkari bahwa siksaan itu hanya ditujukan kepada orang yang zalim. Jadi bahkan siksaan Allah itu hanya ditujukan kepada orang yang zalim. Kemudian kalimat wa yastalifakum fil ard, dan dia menjadikan kamu khalifahnya di bumi, ayat 129.
Itu dijelaskan dalam surah Al-An'am 133 Allah berfirman wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyyasha'u yazhibukum wa yastahlib min ba'dikum may yasha'u kama ansa'akum min zurriyati qaumin akharin. Tahukah kamu jika menghendaki dia akan memusnahkanmu, selain itu dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana dia menjadikan kamu dan keturunan kamu sebelumnya. Al-Quran ayat 103, Al-An'am 133. Kemudian kalimat wal akibatul lil muttaqin, itu kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 6, Allah berfirman wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahimmu sebagaimana dia kehendaki. Jadi Allah berbuat segala sesuai dengan kehendaknya, bahwa dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa lagi bijaksana. Itu hal yang lebih rumit lagi bisa dibuat oleh Allah, apalagi yang tidak rumit. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 75 Allah berfirman al-ayat unzur kaifa yubayyinu lahumul ayati summanzur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, maksud ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Demikian wallahu a'lam. Apa yang kita sampaikan ini mungkin bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap istiqomah dalam tadabbur Al-Quran, sehingga Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Itulah harapan kita. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini, apa yang bahasa ini mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah kepada Allah kami mohon ampun dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.